Perkenalkan, nama saya Janurus Norbertus Manet, NIM 19120031. Saya mahasiswa Stikom Ulindo Kupang. Pada video ini saya akan membuat tutorial membuat web. Pertama, sebelum kita memasukkan script untuk membuat web, kita lebih dulu mengaktifkan server, dan dimana server itu kita menggunakan server kita untuk setelah memasukkan script pada Visual Studio dan bisa membaca script tersebut pada Google Chrome. Oke, saya langsung saja mengaktifkannya pada Apache dan MySQL. Saya start pada Apache dan MySQL. Setelah itu kita langsung saja hilangkan saja. Oke, setelah itu kita masuk pada Visual Studio. Oke. Ya, sebelum kita memasukkan script pada Visual Studio, pertama-tama kita membuat salah satu folder pada folder exam yang tersimpan di data C. Ya, sini saya exam. Setelah exam hotdocs, hotdocs. Ya, di sini dalam hotdocs ini kita membuat salah satu folder. Ya, di sini saya beri nama. Di sini saya beri nama web 1. Hilangkan saja ini biar tidak bingung. Oke. Ya, mana web 1. Oke. Setelah membuat folder web 1, kita masuk lagi ke dalam folder web 1 tersebut. Kita membuat salah satu folder lagi, yaitu folder gambar. Ya, folder gambar ini dimana berfungsi untuk menyimpan gambar yang akan ditampilkan pada web tersebut. Oke. Setelah membuat kedua folder tersebut, kita langsung kembali. Ya. Di sini kita akan add pada folder yang tadi kita buat. Oke. Ini exam hotdocs web 1. Ya. Setelah kita add pada web 1, folder web 1. Ya, setelah itu kita langsung saja buat folder ini, file baru. Ya, di sini sudah muncul file barunya. Oke, kita masukkan. Saya akan memasukkan scriptnya. Pertama, HTML. Ya, HTML ini dimana bagian pembukanya. Ya, setelah bagian pembuka ada bagian kepala, head, ya, ada tanda buka dan tanda tutup. Ya, setelah itu title tutup, buka HTML lang en
Oke, enter. Setelah itu kita masuk pada ini adalah bagian pembuka. Setelah itu kita masuk pada bagian kepala hit. Enter. Ya, di bagian kepala sini terdapat beberapa bagian, beberapa script ya. Detail. Bootstrap, sample, simple, buka lagi, buka, ya, garing, title, berikutnya buka, muta, tutup, ya, salah, kita cursive, kemudian UTF F8 tutup. Setelah itu buka meta name, viewport, content, width, device, width, initial, scale, tutup. Setelah itu oke. Baik teman-teman, mungkin skripnya terlalu panjang dan akan memakan waktu yang cukup banyak. Untuk memperpendek waktunya, saya pause tahan. Setelah saya memasukkan skripnya, saya akan menjelaskan bagian kepala, bagian pembuka, bagian badan, dan bagian penutup ya. Oke, baik, ini skripnya sudah saya masukkan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang skrip ini ya. Skrip ini skrip web tentang kabar berita koran ya. Di sini web yang pertama, saya membuat web yang pertama adalah pada bagi ini. Web yang pertama ini 2 rumah warga terdapat bencana angin kencang, dan ini adalah kabar berita dari Kupang, NTT ya. Oke,
pertama ini bagian kepala, bagian pembuka, dan head adalah bagian kepala. Dan yang paling utama adalah bagian body. Bagian bodinya yang akan menampilkan web atau gambar, semacam gambar dan tulisan. Ya, oke. Di sini arti H1 adalah ukuran huruf. H1 adalah ukuran huruf paling besar. Ya, ini dan saya gunakan H1 ini adalah untuk judulnya adalah 62 Romawi. Dan di sini untuk kolom pertama itu saya memasukkan, ya, di sini terdapat ada 3 kolom dalam berita tersebut. Ya, ini ya. Setelah kita memasukkan ini, ya, dan gambarnya saya taruh di bawah setelah tulisan, setelah beritanya. Dan yang terakhir ini adalah buton untuk menampilkan Twitter, Facebook, Instagram, seperti itu. Oke. Dan ini ya untuk kolom 4, ya, ini saya taruh sini kolom 4 supaya bentuk ukurannya sama dan pas lurus sama gambar. Dan sini saya menggunakan ukuran 4. Oke. Ya, dan untuk web yang kedua ini sama, hanya berbeda di gambarnya kembali ke atas. Ini saya ambil berita dari Jakarta tentang pemilu calon pemimpin. Ya, ini saya menjelaskan. Ini buton Twitternya saya tampilkan lebih dahulu, lebih pertama. Setelah itu gambar sini. Ya, di sini gambarnya saya taruh A4, yang gambar yang sini saya taruh A3 karena saya memasukkannya ke, ya, sebelumnya saya sudah menyimpan gambar pada folder yang tadi kita buat. Judulnya namanya adalah A3 dan A4. Maka dari itu kita masukkan pada script gambar A3 A4. Ya, dia sama, ada bagian kepala, bagian pembuka, bagian kepala, bagian body, sama bagian penutup. Oke. Setelah itu kita akan menyimpan. Ya, di sini teman-teman menyimpannya kita save as. Ya, kita simpannya di folder yang tadi kita buat, ya teman-teman. Ya, ini exam hotdogs. Setelah itu web 1, ya, ya, simpan di sini. Dan namanya kita ganti dengan index dan tipe filenya adalah PHP. Ya, ini PHP. Oke, langsung saja save. Ya, sudah tersimpan. Oke, sudah tersimpan. Ya, ini sudah muncul. Apabila terjadi ada penulisan salah atau
misalnya salah dalam memasukkan skripnya, di sini akan menampilkan warna merah. Tapi kalau memang penulisan skripnya benar, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Bisa lihat tidak ada tanda merah, warna merah. Oke. Dan satu lagi di sini pada web kedua saya ada perbedaan sedikit. Di bawah gambarnya itu ada tulisan berjalan, dan tulisan berjalan itu skripnya adalah marque ya. Dan H6 ini adalah ukuran tulisan paling kecil, H6 ya. Ini H1 adalah judul dari berita. Oke. Ya, di sini ada terdapat, di sini beritanya ada terdapat 4 kolom ya. Di kelas kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Oke. Setelah simpan, kita langsung kembali ya. Ini gambar tampilan ya. Kita buka Google Chrome ya. Google Chrome. Ya, untuk membuka web yang sudah kita buat dalam script pada Visual Studio, kita buka pada localhost. Oke. Garing ya. Tadi pada bagian foldernya kita isi, yang bagian kedua ini adalah kita isi web 1, karena bagian foldernya sudah kita isi. Bagian folder yang kita masukkan di sini adalah web 1. Oke. Ya. Web 1. Oh iya benar, tidak ada spasi. Salah. Tidak ada spasi. Oke. Oke, langsung saja enter ya. Sementara ready. Ya, ini sudah muncul dari script yang kita masukkan ya. Ini adalah yang tadi, dan ini bagian body yang ditampilkan sini ya. Gambarnya sudah bisa terbaca karena gambarnya tadi kita ambil, kita sudah simpan pada folder gambar yang kita buat. Oke, baik. Dan ini adalah bagian web kedua. Ya, di sini. Oh iya, betul. Tulisan berlain pemimpin. Ya, ini mungkin salah mendaji. Saya salah tulis ya di sini. Ya, hanya salah penulis. Ya, untuk menggantinya sangat tidak susah untuk mengganti. Ya. Oke. Ya, sudah.
Oke, ini sudah saya ganti menjadi gerindanya. Oke, setelah kita ganti, kita langsung saja Ctrl S, save. Setelah itu kita kembali pada Google Chrome.
Oke, baik, video kali ini saya akan membuat 3 halaman web. Oke, yang pertama-tama kita lebih dulu mengaktifkan server agar bisa digunakan pada saat membuka Google Chrome. Oke, aktifkan server MySQL dan Apache. Oke, setelah itu scroll. Ya, pada folder exam ini tersimpan di drive. Setelah itu htdocs. Ya, di sini kita akan membuat folder baru. Oke. Ya, di sini saya akan namakan folder di sini saya namakan folder web 2. Oke. Itu langsung saja masuk pada web 2. Oke. Kita membuat folder satu lagi, folder gambar pada folder web 2. Gambar. Oke, folder gambar ini berfungsi untuk menyimpan gambar yang akan kita tampilkan pada halaman web. Oke. Setelah itu kita langsung kembali, langsung masuk pada ya aplikasi Visual Studio ini. Aplikasi Visual Studio ini. Lihat pada kursor. Sini saya sudah menyiapkan aplikasinya. Ya, aplikasi Visual Studio. Ya. Kita langsung add. Pertama-tama kita sebelum membuat scriptnya kita add. Ya. Add pada folder yang tadi kita buat. htdocs web 2. Oke. Setelah itu add. Oke. Setelah add, kita langsung pada new file. Oke. Di sini sudah muncul file baru. Pertama-tama kita akan HTML. Ya, tutup. Setelah itu enter, hit. Oke, baik. Di sini scriptnya untuk tiga halaman web agak panjang, mungkin saya jeda sementara untuk membuat scriptnya. Setelah itu saya jelaskan script. Oke, baik, ini adalah script dari saya cukup menjelaskan bagian saya akan menjelaskan beberapa arti script dalam pembuatan web ini. Oke, di sini image img src ini bermaksud untuk mencari gambar yang sudah kita simpan ke sini agar pada saat kita menampilkan kita membuka pada Google Chrome, dia bisa menampilkan gambar ini, gambar A2 JPEG. Oke. Sini saya sudah menyimpan beberapa gambar, 3 gambar.
Ya, ini adalah bisa drive C, exam, hotdog, sub 2 gambar. Ya, ini. Saya sudah menyimpan 3 gambar. Oke. Yang berikut ini adalah tulisan bagian bawah gambar. Iya, pembelajaran bermakna. Oke, di sini saya ambil dari koran Kupang. Nah, oke. Ini penyelenggaraan webinar pembelajaran bermakna di sekolah. Ya, ini penyelenggaraan webinar. Di sini teks bagian bawah gambar. Ya, ukuran hurufnya H6. H6 ini adalah ukuran huruf paling kecil ya. Yang berikut adalah grup fokus pembelajaran bermakna. Ini adalah judul dari kabar berita. Oke. Ukurannya H1 ini H1 ukuran huruf yang besar. Oke. 6 webinar ini adalah bagian masuk pada berita. Oke. Di sini terdapat 3 kolom berita jadi. Oke. Ya, ini kolom pertama di 1. Ya. Dia batasnya di ini batasnya di sini. Ya, setelah itu kita lanjut pada kolom 2. Ya, ini sampai pada langgar. Ya, ini ada tutupnya, bagian bukanya adalah ini. Sampai sini, saya bagian tutupnya sampai sini. Oke, setelah itu ya, di sini terdapat 3 bagian. Oke. Script bagian penutup. Ya, di sini saya taruh isi dengan button dari Twitter, Facebook, Instagram. Oke, penutupnya kita tutup dengan div. Oke, setelah itu untuk web yang kedua hampir sama. Oke. Dan ini gambarnya di bagian atas. Gambarnya berada pada bagian atas. Oke, setelah itu tipe dari data untuk penyimpan gambar bisa JPEG. Ya, JPEG. Ukurannya adalah 1100 lebar, panjangnya 400, wide 1100. Untuk bagian kedua, ya di sini image gambar A5. Kita bisa lihat di sini gambar. Ya, di sini ada A5. Ya, betul. Ya, ya, ini tulisan bagian gambarnya sini. Setelah itu judul ya, ini dana stimulan. Oke, setelah itu ini juga terdapat 3 kolom dan gambarnya berada bagian atas. Ini sama persis seperti atas scriptnya. Oke, sama. Ya, di sini kita bisa simpan buttonnya. Ini button ini bisa dari bagian atas. Ya. Saya copy saya.
bisa di atas gambar. Oke. Ya. Oke. Ini ada perubahannya di situ. Button dari ini ya, ini adalah penutup. Oke, baik ya. Untuk bagian script halaman web yang ketiga, oke, sini ini style orang image ya. Ini adalah berita tentang kekurangan air ya. Oke, tentang kekurangan air. Oke, ini ukuran gambarnya 1100, lebar, panjangnya 400, sama di atas. Oke, setelah itu untuk penyimpanan, kita penyimpanannya di kita coba save as ya, save as ya, kita simpan pada folder yang kita buat tadi. Oke, sini ya, waduh ya, di sini kita ganti namanya menjadi index ya. Untuk tipe filenya kita gunakan PHP. Oke, setelah itu save ya. Oke, setelah kita menyimpan teks, menyimpan script tersebut, yang dia akan muncul ketika skripnya betul benar, maka tampilannya seperti ini ya. Apabila skripnya salah, maka tampilannya akan berubah menjadi warna merah. Oke. Di sini tidak ada warna merah. Oke ya, tidak ada warna merah. Oke ya. Setelah menyimpan, kita langsung saja ke Google. Oke, di sini untuk mencari web tersebut, maka kita masuk pada localhost. Oke ya, localhost web 2. Oke, langsung saya enter. Oke, sebentar lagi. Oke ya, sini sudah muncul tampilan webnya. Oke, ini gambarnya muncul lebih dulu, awal badan. Setelah itu ya, ini sudah masuk pada web kedua, muncul kiri. Oke, setelah itu ya, dan video tutorial
Rika.